你是谁？我是大风，我跪拜吧。别拜了，别拜了！只要我能做到，一定不推辞。好吧，我就不拜了。咱不拜了，可以吗？一条小命。就能毁掉正阳道观，不信你就试试。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Zhan Xiantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini menceritakan pergerakan Dapeng yang mendatangi kuil Zhenyang. Kemarin kita sudah melihat Dapeng yang melakukan pertarungan dengan patriark kuil. Dan kini dia pun berhasil memasuki ke dalamnya dengan menghindari pertarungan itu. Nampaknya seperti yang sudah-sudah, kalau Dapeng inginlah mengacaukan kota Zhenyang dengan menghancurkan boneka di kuil itu. Di sana terdapat seorang sepuh praktisi Zhenyang yang dibuatkan sebuah boneka dan Dapeng pun menghormatinya. Seketika Dapeng menghormatinya dan tiba-tiba getaran pun muncul dibarengi dengan retakan pada boneka itu yang akan segera hancur. Awalnya Lord Dapeng juga masih tidak percaya akan kekuatannya yang bisa menghancurkan boneka ketika dia dekati. Tapi kini setelah melihatnya langsung, ia pun mulai menyadari jika kekuatannya memanglah terlalu kuat itu sampai-sampai para boneka tak sanggup menerima kekuatannya. Semua orang yang melihat ini beneran dibuat kaget. Mereka ketakutan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Patriark Aula tampak begitu panik dan bertanya siapakah Dapeng sebenarnya dan apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi Lord Dapeng tidaklah menghiraukannya. Dan kini dia pun melakukan penghormatan yang kedua kali dan kembali getaran dahsyat pun muncul yang bahkan kini semakin dahsyat. Jelas awalnya patriark kuil masih enggan percaya dengan kekuatan Dapeng yang mampu membuat boneka ketakutan. Tapi ketika melihat fenomena yang kedua kalinya, dia pun menjadi yakin jika ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan sebuah fakta jika kekuatan Dapeng tidak sanggup ditahan oleh boneka itu. Kembali dia pun penasaran siapakah Dapeng sebenarnya dan di sana Dapeng pun menjawab jika dia adalah Dapeng bukanlah siapa-siapa. Dia merasa beruntung telah bertemu dengan patriark Zhenyang dan dia ingin menghormati kebaikannya di masa kehidupannya. Dan Dapeng pun bersiap untuk menghormatinya lagi. Seketika semua orang yang melihatnya dibuat ketar-ketir sangat begitu takut jika boneka Zhenyang akan segera hancur ketika Dapeng mendekatinya. Seketika sebuah kuas pun tiba-tiba bergerak menghentikan Dapeng untuk mendekatinya menahan kakinya agar tidak bergerak. Ni是谁？我是大风，我跪拜吧。 Tapi meskipun sudah ditahan, tetap aja efek kekuatan Dapeng sudah terasa dengan getaran yang muncul hingga retakan juga mulai terlihat dari boneka itu. Dari sinilah patriark Aula pun menyadari akan kekuatan Dapeng yang tidak terbatas. Jadinya ia pun memintanya untuk tidak perlu mendekatinya lagi. Mendengar itu Dapeng pun mengerti dan setuju dia pun akan menghentikannya berhenti mendekati boneka itu. Jelas aja menurut patriark Aula, jika ikon patriark meledak maka Aula Zhenyang tak akan bisa mempertahankan martabatnya di kota Zhenyang alias mereka akan diremehkan. Tapi lagi-lagi Dapeng masih mempertahankan sikapnya karena dia sebenarnya adalah orang yang selalu menghormati yang tua terutama pada sosok yang pernah menjelajahi dunia ini. Di mana jika dia tidak menghormatinya maka Dapeng tidak bisa tidur di malam ini. Mendengar perkataan itu, patriark Aula pun mengerti dan mengetahui jika Dapeng ingin sesuatu dari mereka. Segera dia pun menanyakan keinginan Dapeng dan selama dia mampu, patriark Aula tidak akan menolaknya. Akhirnya Dapeng pun setuju dengan negosiasi ini dan dia pun akanlah berhenti untuk mendekati patung itu.
dan sebuah kuas pun langsung hancur. 只要我能做到，一定不推辞。好吧，我就不拜了。 Dengan polos Dapeng bilang dia sebenarnya bukanlah pria sombong yang tidak mau menghormati Patriark Jianyang. Tapi karena muridnya inilah memaksa agar tidak melakukannya, jadi dia pun menurutinya. Segera Dapeng pun mengatakan tujuan kedatangannya bersama Huamei hanyalah ingin bertemu dengan pemimpin dari Sekte Jianyang. Mendengar itu, Patriark Aula begitu kaget ternyata sosok yang disebut Dapeng merupakan pemimpin dari Pilah Huamei. Dia langsunglah menduga kalau kedatangan Huamei pastilah ingin menimbulkan masalah di kota Yongju. Jelas Dapeng yang mendengarnya dia tidak terima jika Huamei sudah dituduh seperti itu. Alhasil Patriark Aula yang ketakutan lantas meminta maaf dan dia pun akan mengirim seseorang untuk mengundang Huamei. Dan demi untuk ketulusannya, dia sendirilah yang akan mengundangnya ke sini. Alhasil Dapeng pun merasa senang dan berterima kasih dan dia pun pergi. Namun sebelum pergi, kembali Patriark Aula meminta Dapeng untuk tidak melakukan pendekatan lagi. Dapeng pun mengiyakannya dan akan menunggu Yinlong untuk datang ke sini juga. Segera setelah Patriark Aula pergi, Dapeng pun mengikutinya untuk menuju ke tempat Huamei. Dan itulah kejadian sebenarnya sebelum Dapeng muncul di tengah-tengah mereka. Scene berpindah di tempat Huamei yang kini tengah dikepung. Di sana, Patriark Aula pun datang menuju pada Yinlong dan melaporkan tentang kejadian di Aula Jianyang. Seketika Yinlong pun terkejut langsung melirik ke arah Dapeng sembari menghela napas. Begitupun dengan Huamei yang kini mengendorkan kewaspadaannya dengan memasukkan kembali senjata kuatnya. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba ada seorang murid yang malah maju melakukan serangan pada Huamei. Namun Patriark Aula yang melihatnya segera menghentikannya dan membuat semua orang pun sangatlah terkejut. Lagi-lagi keterkejutan semua orang tidak sampai di situ, di mana Yinlong tiba-tiba membungkuk meminta maaf pada Huamei atas pelanggaran yang telah dia lakukan di sini. Dan dengan begitu dia pun mengundang Huamei untuk mendatangi Aula Jianyang. Semua orang sangatlah tidak percaya dengan sosok kuat seperti Yinlong yang kini menghormati Huamei seperti itu. Alhasil Huamei pun memaafkannya dan meminta agar segera memimpin jalan pergi ke Aula Jianyang. Di perjalanan sang pangeran masih kesal dengan Patriark Aula yang malah bersikap lunak pada Huamei. Dan seharusnya dengan kekuatan mereka kelompok Huamei pasti bisa dikalahkan. Dengan singkat, Patriark Aula bilang kalau mereka haruslah bertahan dan tidak boleh menyinggung salah satu dari mereka yang bernama Dapeng. Sontak pangeran pun terkejut karena kekuatan dari Patriark Aula sebenarnya setara dengan Yinlong, tapi kenapa dia harus takut pada Dapeng? Singkat cerita, Yinlong dan yang lainnya akhirnya sampai di Aula Jianyang. Di sana Huamei juga sampai turun dari kereta berjalan menuju ke aula itu. Semua orang murid Aula Jianyang begitu terkejut dengan kedatangan kereta yang ditumpangi wanita ini karena telah berlaku sombong di Aula Jianyang. Di mana sekelas permaisuri saja ketika datang ke Aula Jianyang maka harus turun dari kereta sebelum sampai di kuilnya. Tak lama dari itu Yinlong pun sampai di Aula Jianyang melihat fenomena yang sebelumnya terjadi di tempat ini tentang kerusakan di sana. Dia begitu terkejut ternyata hal itu benar adanya. Lalu bertanya siapakah Dapeng ini dan dia pastinya memiliki latar belakang yang sungguhlah kuat. Yinlong menduga dengan kehadirannya di sini maka sudah pasti Dapeng akan menjadi penghalang bagi Li Shaotang. Dengan begitu dia berpikir kalau Dapeng tidak boleh dibiarkan hidup. Setelah sampai Dapeng pun melihat ke arah Yinlong yang kini menatapnya dengan tatapan jahat. Dia tahu jika Yinlong memiliki niat jahat kepadanya. Jadinya ia pun mengancamnya jika Yinlong menyerangnya, maka dirinya akan menghancurkan Aula Jianyang. Sontak Yinlong pun menjadi kesal tapi tak ada yang bisa dilakukan selain bersikap tenang dan tidak terprovokasi. Begitupun dengan Huamei yang langsung mengeluarkan senjatanya mengarahkannya pada Yinlong. Di mana jika Yinlong berani menyerang dan melukai Dapeng, maka dia tak segan akan menembakkan senjatanya menghancurkan kuil Jianyang ini. Sontak mendengar itu baik Patriark Aula maupun Yinlong keduanya pun tidak ada yang berani bergerak dan langsunglah menanyakan tujuan kedatangan mereka. Yang sudah pasti
Huamei meminta agar Aula Jianyang tidaklah perlu ikut campur dalam urusannya dengan Li Shaotang. Alias Huamei memintanya untuk tidak lagi mendukung Li Shaotang. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau kedatangan Huamei ke Aula Jianyang nampaknya sudah menyebar dan bahkan sudah diketahui oleh semua anak buah Li Shaotang. Termasuk juga si pria racun ini. Begitupun dengan Li Shaotang yang menjadi kaget atas pergerakan Huamei yang ternyata telah berhasil menjinakkan Aula Jianyang. Jelas aja hal ini membuatnya semakin kesulitan untuk berurusan dengan Huamei bila mana satu persatu pendukungnya memilih untuk tidak lagi mendukungnya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang pada akhirnya memenangkan perseteruan ini? Apakah Huamei ataukah Li Shaotang? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.